Usaha tani padi khususnya yang kita arahkan untuk sistem SRI atau yang kita perpanjangannya adalah System of Rice Intensification, merupakan sistem usaha tani yang banyak mengandung keuntungan. Pertama, kita arahkan SRI ini menggunakan bahan organik tanpa pupuk anorganik. Kemudian usaha tani SRI ini juga dengan menggunakan air yang relatif sedikit, hanya 30% dari biasanya. Benihnya juga sedikit, cuma 5 kg per hektar, sehingga banyak keuntungan yang kita dapatkan. Usaha tani SRI ini juga memberikan dampak yang luar biasa terhadap produksi. Kalau biasanya produksi padi itu kurang lebih 6-8 ton, kalau dengan SRI maka produksi padi bisa antara 9-12 ton per hektar. Keuntungan dari bahan organik yang kita pakai ini adalah bahwa pupuk ini bisa dibuat oleh petani sendiri, maupun kita bisa juga beli pupuk organik dengan pabrikan, sehingga akan mempermudah dan sekaligus mengurangi biaya usaha tani yang dikeluarkan oleh petani. Ke depan sistem usaha tani SRI ini akan kita kembangkan seluas mungkin untuk menghindari degradasi kesuburan lahan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan ibu penggiat pertanian organik, khususnya para penggiat SRI organik, kami dari NOSC Nagrak Sukabumi, kali ini akan mencoba memaparkan tentang praktek ekologi tanah. Praktek ekologi tanah ini adalah pintu gerbang, pintu gerbang untuk menuju ke budidaya SRI organik. Nah, dari praktek ekologi tanah ini, secara garis besar terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu uji sifat fisik tanah, uji biologi, dan juga kimia tanah. Nah, di sini kali ini kita akan coba melakukan uji sifat fisik tanah yang terdiri dari 4 uji, yaitu yang pertama adalah uji tekstur, yang kedua uji daya kapiler, yang ketiga uji kemampuan mengikat air, dan yang keempat adalah uji aerasi. Maksud dan tujuan dari uji ini adalah, intinya adalah kita ingin memperkenalkan kepada bapak dan ibu penggiat pertanian organik, khususnya para penggiat SRI organik, tentang peran dan fungsi dari kompos. Nah, ini bapak ibu maksud dan tujuannya seperti itu. Untuk persiapan bahan, untuk persiapan bahan dari uji ini, kita hanya menyiapkan 2 bahan saja, yaitu tanah sawah, di mana tanah sawah ini adalah tanah sawah yang kami ambil dari sawah yang setiap saat, setiap musim, ini ditabur pupuk kimia sintetis dan disemprot juga dengan pestisida kimia. Nah, kemudian yang satunya lagi adalah ini, bahan organik atau kompos yang sudah kami buat sedemikian rupa. Ini prosesnya untuk membuat kompos seperti ini adalah 30 hari Bapak Ibu . Nah, kemudian untuk persiapan, untuk persiapan dari semua praktek ini, karena di sini, di praktek ini itu ada wadah-wadah yang harus kita isi tanah sawah plus bahan organik. Jadi yang kita harus siapkan terlebih dahulu adalah pencampuran tanah sawah plus bahan organik. Nah, bagaimana cara mencampurnya? Kita akan lakukan saja pencampuran dengan metode 1:1, yaitu tanah sawah 1 bagian, kemudian kompos 1 bagian. Kita sudah siapkan tanah sawah 1 kilo. Kita sterilkan dulu. Nah, kita taburkan di sini, kemudian kita timbang. Nah, setelah 1:1 seperti ini, kita aduk secara merata sampai betul-betul homogen. Kalau sudah dianggap homogen seperti begini, kita tinggal sekarang persiapan untuk kita
uji satu persatu. Yang pertama adalah untuk uji tekstur. Untuk uji tekstur, ya, kita akan timbang tanah sawah plus bahan organik ini adalah juga sama, 500 gram. Nah, kemudian kita ya masukkan ke nampan, kita persiapkan dulu seperti itu. Kemudian satu nampan lagi kita isi dengan tanah sawah saja, juga sama 500 gram. Oke. Sudah. Nah, ini adalah persiapan untuk uji tekstur Bapak Ibu ya. Kemudian kita persiapkan saja sekaligus, yaitu untuk uji daya kapiler. Ya, kita akan isi botol, ya, botol bekas air mineral ini, yang sudah diberi label tanah sawah plus bahan organik, itu sampai serata mulut botol. Ya, seperti itu. Silakan Mbak Titin. Nah, seperti itu. Ya, simpan dulu di. Nah, kemudian untuk tanah sawahnya, sekaligus tanah sawah, kita isi juga sama sampai rata dengan mulut botol. Kemudian untuk selanjutnya yaitu uji kemampuan mengikat air, tanah sawah plus bahan organik, botol tanah sawah plus bahan organik, ini kita timbang juga ya, 500 gram. Nah, seperti ini persiapannya. Oke, nah kemudian ini kita masukkan penggunaan timbangan ini sudah selesai, karena untuk persiapan uji aerasi ini kita hanya tinggal ya, kita tinggal mengisi botol yang sudah ada label tanah sawah plus bahan organik ini sampai batas yang sudah kami berikan ini ya, sampai batas biru ini ya. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, di setiap pengujian Bapak Ibu, di setiap pengujian ya, kami di sini selalu ya mengutamakan ya kepada petani itu adalah catat ya, pendataan. Nah, seperti inilah belangkonya. Ya, jadi di sini di belangko pengamatan ini ada 4 uji yang akan kita amati. Yang pertama adalah uji tekstur tanah. Ya, di mana uji tekstur tanah ini di sini ada nomor 1 itu adalah tanah sawah. Nanti kita akan lihat komposisinya, ya, perbandingannya antara liat, debu dan pasirnya. Di sini sudah ada, kita tinggal mengamati saja. Kemudian untuk uji daya kapiler pun sama. Di sini sudah ada apa saja yang akan kita amati. Uji kemampuan mengikat air pun sama. Di sini sudah ada ya apa saja yang akan kita amati, termasuk juga uji aerasi. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari uji tekstur. Kita akan coba mulai dari uji tekstur. Nah, untuk uji tekstur ini, ya, persiapan ujinya adalah setelah tanah sawah ditimbang sebanyak 500 gram, kemudian juga tanah sawah plus bahan organik juga sudah kita timbang 500 gram. Ini kita harus tambahkan air ya di masing-masing nampan ini. Kita tambahkan air seperti ini, ya. Dan kemudian di sini pun kita tambahkan air. Nah, airnya di sini ini tidak ada batas ukuran ya. Yang penting di sini penambahan air di sini adalah maksudnya adalah kita akan mencoba ya, mencoba di nampan ini. Ini ibaratnya Bapak Ibu, di nampan ini adalah sebidang tanah sawah ya yang sedang kita olah atau sedang kita bajak. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Jadi di uji tekstur ini kita intinya ingin melihat lebih jelas ya. Kita ingin melihat lebih detail bahan-bahan penyusun dari tanah sawah kita ini. Berapa prosentasenya? Yang kita ketahui bahan penyusun tanah ya dominan di Indonesia itu adalah yang paling ringan itu adalah liat, kemudian yang kedua itu adalah debu, dan yang ketiga adalah yang paling berat adalah pasir. Nah, nanti kita akan lihat ya. Kita akan lihat prosentasenya. Berapa persen masing-masing bahan penyusun tanah tersebut. Nah, kalau misalnya sudah dianggap cukup ya, Bapak Ibu, kita akan masukkan
tanah sawah yang sudah kita aduk ini ke dalam plastik yang tadi sudah kita siapkan. Nah, kita masukkan, pegang yang kuat. Nah, jadi Pak, di sini air tidak menjadi patokan Bapak Ibu ya. Yang penting jangan sampai terlalu penuh terhadap plastik ya, wadah plastiknya. Nah, seperti ini. Usahakan tanahnya bisa masuk semua Pak, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah ini Bapak Ibu kita berikan udara ya supaya betul-betul kekar gembungannya. Dan kita akan ikat dengan bantuan tali plastik. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu kita lakukan pengadukan ya, kita kocok supaya benar-benar homogen. Nah, hal ini pun akan kita lakukan terhadap tanah sawah yang sudah kita campur dengan bahan organik atau dengan kompos tadi. Nah, seperti ini supaya betul-betul homogen nantinya. Nah, setelah seperti ini, artinya ini adalah siap untuk dilakukan pengamatan. Tetapi untuk mengamati ini memerlukan waktu yang agak lama. Biasanya lebih dari 3 jam baru bisa kita amati. Kita lakukan kembali pengocokan seperti tadi Bapak Ibu ya. Intinya adalah lakukanlah sampai benar-benar homogen ya. Jangan ada yang tersisa. Nah, seperti ini masih ada yang tersisa, terus kita lakukan pengocokan. Oke, pelan-pelan. Nah, sama ini pun nanti kita tinggal lakukan pengamatan. Nah, baik Bapak Ibu, kita lihat ya. Ini adalah tanah sawah. Sementara ini tanah sawah yang sudah dicampur dengan bahan organik. Di sini terlihat nyata sekali. Ya, ini saya tandai. Ini adalah permukaan atas. Ya. Nah, ini halus sekali. Ini halus sekali sampai di sini. Ini halus sekali. Nah, artinya ini adalah unsur liat. Ini adalah unsur liat. Kemudian dari sini, dari batas ini sudah mulai agak kasar. Dan ke bawah itu betul-betul kasar sekali. Nah, ini kita coba, di sini batasnya. Nah, ini adalah unsur debu. Sementara yang bawah, ini yang berat sekali, ini adalah pasir. Nah, seperti inilah Bapak Ibu kenyataan ya. Kenyataan bahwa tanah sawah kita itu adalah berlapis-lapis seperti begini. Ini tidak bisa disadari oleh petani. Kenapa? Karena pada saat petani mengolah lahannya, petani, bapak-bapak dan ibu-ibu petani itu hanya melihat di permukaan saja. Tidak bisa melihat kedalamannya itu seperti apa. Uji seperti inilah ya yang bisa memperlihatkan bahwa tanah kita itu ternyata terdiri dari 3 unsur penyusun, yaitu liat, debu, dan pasir. Nah, sekarang kita lihat. Pada saat tanah sawah itu sudah dicampur dengan kompos, apakah masih terlihat tersekat-sekat seperti ini? Ternyata Bapak Ibu sudah tidak terlihat tersekat-sekat Bapak Ibu, ya. Semua tercampur. Nah, ini sehingga di sini bisa disimpulkan bahwa bahan organik itu bisa ya menyatukan 3 unsur tanah tadi, yaitu liat, debu, dan pasir menjadi tercampur homogen. Seperti begini Bapak Ibu, sehingga kita tidak bisa melihat lagi di mana liatnya, di mana debunya, dan di mana pasirnya. Dan kemudian kalau kita lihat lebih jauh lagi, warna tanah yang sudah ditambah dengan bahan organik dan warna tanah sawah yang belum ditambah dengan bahan organik berbeda sekali. Ya, tanah sawah kita pucat, coklat pucat seperti begini, sementara setelah ditambah bahan organik menjadi jauh lebih gelap. Dan kemudian bisa dilihat juga warna air. Ya, bisa dilihat juga warna air. Warna air di tanah sawah ini jauh lebih bening daripada tanah sawah plus bahan organik. Artinya di sini ketersediaan nutrisi di sini jauh lebih banyak daripada di tanah sawah. Kita bisa melihat lebih detail lagi kondisi tanah sawah kita dengan uji daya kapiler, uji kemampuan mengikat air, dan uji
aerasi. Nah, kita coba sekarang dengan uji daya kapiler. Nah, di uji daya kapiler ini yang akan kita amati adalah Bapak Ibu ya. Jadi kenapa kita menggunakan tanah sawah yang kering dan kemudian menggunakan botol plastik yang transparan seperti begini. Ini adalah ilustrasi sebidang sawah pada saat musim kemarau. Pada saat musim kemarau, ya, sudah dapat dimaklumi di hampir seluruh lahan sawah di Indonesia, tanah sawah itu pecah-pecah pada saat musim kemarau. Padahal diyakini juga di dalam tanah kita ini ada air tanah. Nah, yang jadi pertanyaan, kemana air tanah tersebut? Uji ini bisa menjawab, sebenarnya kemana air tersebut larinya, air di bawah tanah kita ini. Apakah dia lari ke pinggir, ataukah terus menembus ke dalam perut bumi, atau ke atas. Nah, di sini ya, oleh sebab itu kami di sini di uji daya kapiler ini menggunakan tanah yang kering. Ini supaya terlihat nanti noda airnya. Nah, baik Bapak Ibu, untuk uji kapiler ini yang kita perlukan adalah yang pertama air ya sama-sama 500 cc Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita tumpahkan sama-sama di jam 10.45 menurut ini. Ya oke, 1, 2, 3 kita tumpahkan bersamaan. Intinya adalah begini Bapak Ibu ya. Sudah diyakini tadi bahwa tanah pertanian kita itu padat ya, kemudian keras, dan pada saat dicangkul, saat olah sawah atau bajak sawah itu lengket dicangkul. Nah, artinya bahwa dengan tanah padat dan keras, pori-pori dari tanah sawah kita itu hanya sedikit dan kecil-kecil. Nah, tetapi pada saat tanah sawah kita ini diberikan bahan organik atau kompos, ya, secara visual bisa kita lihat kenampakannya berbeda sekali. Ya, jauh lebih gembur. Jauh lebih gembur. Artinya, kalau gembur seperti begini, artinya pori-porinya jauh lebih banyak dan jauh lebih besar-besar. Nah, pertanyaannya adalah, daya rambat air dari dalam tanah ke atas, ya, daya rambat air ini lebih cepat yang porinya sedikit dan kecil atau yang porinya besar dan banyak. Mungkin di awal ya, kalau misalnya dilihat di awal ini benar. Tanah sawah yang plus bahan organik atau kompos ini terlihat jauh lebih cepat di awal. Ini sudah terbasahi, sementara ini masih belum terbasahi dengan sempurna. Nah, ini ya, di awal. Tetapi yang diinginkan oleh petani organik, adalah air cepat naik ya, cepat naik dari kolom bawah, dari kolom air di bawah tanah itu, tetapi jangan sampai mencapai ke permukaan. Itu yang diinginkan oleh petani organik. Jadi air cepat naik, tetapi harus bisa ditahan di daerah perakaran. Ilustrasinya adalah begini Bapak Ibu ya. Saat Bapak dan Ibu punya sumur, kemudian ya akan menaikkan air tersebut ke atas, ke toren air, tentunya harus dibantu dengan menggunakan pipa. Ya, kemudian dihubungkan dengan motor ya, motor penyedot atau pompa di atasnya. Nah, pada saat pompa ini dinyalakan, air akan cepat sekali naik ke permukaan. Nah, pertanyaannya adalah, pipa yang dimasukkan ke dalam sumur tersebut mempunyai banyak lubang atau sedikit lubang? Hanya sedikit lubang yang ada. Pada saat dicelupkan ke air, pompa dinyalakan, air akan cepat sekali naik ke atas. Tetapi apabila pipa tersebut kita tambahkan lagi lubangnya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tentunya air tidak akan pernah naik ke atas. Toh kalaupun naik ke atas, kecil sekali. Artinya air akan berjalan lambat. Nah, ini Bapak Ibu ya, ilustrasi untuk uji daya kapiler ini. Ini sudah terlihat bahwa ternyata peran dan fungsi kompos salah satunya adalah bisa membuat tanah menjadi lebih gembur. Nah, tanah menjadi gembur dengan ditandai banyaknya pori atau rongga-rongga ya. Nah, ini salah satunya ya. Kemudian ya, dari uji daya kapiler ini juga kita bisa menarik ya
sebuah analisa lagi ya, sebuah analisa bahwa ternyata tanah sawah jika sudah dicampur dengan bahan organik ini bisa menghambat laju rambat air ke permukaan. Kita lihat sekarang Bapak Ibu ya, 15 menit berikutnya kita akan ukur, ternyata tanah sawah ini sudah mulai melampaui noda atau ukuran dari tanah sawah yang ditambah dengan bahan organik. Nah, yang tanah sawah plus bahan organik ini baru mencapai 16, sementara tanah sawah saja ini sudah melampaui, ya, sudah 16,3. Nah, di sini ini sudah terbukti, ya, sudah terbukti bahwa bahan organik bisa menahan laju rambat air ke permukaan. Artinya di sini, ya, kalau kita simpulkan dulu nih dari kedua percobaan ini, saat musim hujan, ya, tanah sawah plus bahan organik, begitu dia menampung air hujan, dia akan cepat sekali diresapkan ke dalam tanah sehingga tidak terjadi genangan atau banjir. Tetapi pada saat musim kemarau, air yang tadi sudah diresapkan itu lambat dinaikkan ke permukaan sehingga ketersediaan air akan sangat tercukupi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Uji kemampuan mengikat air ini adalah kebalikan dari uji daya kapiler, ya. Kalau di uji daya kapiler ini adalah ilustrasi di musim kemarau, di mana kita ingin melihat, ya, apakah air dari dalam tanah ini hilangnya itu ke bawah atau ke atas. Nah, kemudian di sini ya di uji kemampuan mengikat air ini adalah ilustrasi pada saat musim hujan. Apakah benar tanah sawah plus bahan organik ini banyak pori dan banyak rongga? Nah, seperti itu. Apakah benar tanah sawah kita ini sedikit pori dan kecil-kecil sekali porinya? Ini bisa kita buktikan di uji kemampuan mengikat air. Ini harus saling berhubungan. Nah, untuk uji kemampuan mengikat air ini, yang akan kita amati adalah air yang kita tuangkan nanti berbarengan, itu sama-sama 500 cc. Sama-sama setengah liter. Kemudian yang akan kita amati adalah kecepatan air turun, Bapak Ibu ya. Kecepatan air turun karena kita sudah perlihatkan tadi bahwa alat ini di bawahnya adalah berlubang, Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat berapa detik, berapa menit air turun. Oleh sebab itu kenapa kami menggunakan wadah penampungnya itu yang transparan supaya mudah terlihat Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian nanti ya setelah kecepatan air turun, kemudian kita akan lihat yang kita tuangkan tadi itu adalah 500 cc. Kemudian setelah air turun seluruhnya, berapa cc yang turun? Ya, yang tertampung di wadah transparan ini. Ya, dan berapa menit? Ya, berapa menit turunnya? Kemudian kita lihat juga nanti warna airnya seperti apa. Nah, baik Bapak Ibu, kita coba sebentar. Oke, 1, 2, 3. Kita tunggu, kita lihat saja seperti ini. Kita lihat tetesan pertama Bapak Ibu ya. Step by step mulai terus menurun. Nah ini Bapak Ibu kita akan lihat ini sebentar lagi ini akan sudah basah semua ya. Nah sudah menetes Pak. Sudah terlihat ada tetesan ya. Di tanah sawah plus bahan organik. Nah berapa menit? Nah, kita tinggal menulis saja di sini. Air yang dituangkan tadi sama-sama 500 cc, ya. Kemudian kecepatan air turun di tanah sawah plus bahan organik adalah 6 menit 32 detik. Sementara tanah sawah kita masih belum ada tanda-tanda ya sampai ke bawah. Jadi belum ada tanda-tanda untuk menetes. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini akhirnya kita juga bisa ya menarik sebuah